beda kelas tapi mau konseling bareng-bareng, kenapa? Iya Bu, karena permasalahan kita cukup sama ya meskipun berbeda. Ya, sama permasalahannya. Ya dinilai. Ya, ini sangat berterima kasih sekali kepada Asti dan Hesti yang sudah menghubungi ibu terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang telah menghubungi ibu terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan sesi konseling, sebelumnya ibu mau tanya nih, apa kalian merasa nyaman untuk melakukan sesi konseling nanti? Oke. Nah, jadi di dalam sesi konseling ini ada yang dinamakan bersifat kerahasiaan, yang mana hanya Asli dan Hesti dan ibu yang tahu. Jadi nanti Asli sama Hesti kalau mau bercerita, curhat dan lain sebagainya sangat boleh sekali. Dan nanti juga sesi konseling ini selama 30 menit waktunya. Apabila Asli ataupun Hesti ada yang ingin ditanyakan kembali, ada yang ingin dikonselingkan ataupun yang ingin dipaparkan kembali, nanti kita jadwalkan lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau bisa kami itu sejauh ini bisa Bu. Oke, bisa kita ambil. Sekarang siapa yang ingin bercerita duluan nih? Saya Bu. Terus Bu, saya setelah mulai PTS keluar, ternyata nilai saya itu turun Bu. Iya, padahal saya itu sudah belajar semaksimal mungkin, tapi nilai saya turun Bu. Saya merasa seperti ditampak kenyataan Bu, begitu. Ditambah kenyataan gara-gara nilainya turun. Ya Bu. Kalau Asli gimana, sama nilainya turun? Iya Bu, sama, tapi saya tuh sebenarnya cuma satu ini Bu yang turun. Satu apa? Satu doang matematika. Oh, cuma matematika Iya, doang. tapi saya tuh apa ya, merasanya tuh ngecewain keluarga saya tuh, apalagi teman-teman saya tuh apa ya, kayak meledek saya. Meledek? Iya. Karena nilai turun yang matematika itu. Iya Bu, karena nggak biasanya saya nilainya tuh banyak jelek. Itu kalau nilai matematika biasanya berapa nilainya? Biasanya di 80 atau 90, bisa 100. Bisa 100 sampai 100. Iya biasanya. Jadi sekarang berapa nilainya yang turun di maksudnya? Remedial. Oh, remedial, benar-benar di bawah KKN. Iya. Di angka berapa? 70. 70. Yang asalnya bisa di atas KKN itu sekarang jadi 70. Kalau Messi sendiri nih sama apa matematika doang atau semuanya? Kalau saya sih Bu, di biologi Bu. Di biologi. Iya, biasanya nilai biologi saya itu 85, tapi turun di 75 Bu. Dari 85 dari 75. Iya Bu. Berarti cuma biologi aja ataupun ada yang lain? Biologi aja sih Bu. Berarti kalau nggak, ini Asli di matematika, Iya. di biologi. Oh iya, karena kan jurusan kalian yang pertama kalian Asli itu IPS ya, kalau Messi itu IPA. Oh, makanya di biologi. Cukup berat ya, karena kan sekarang kalian juga kelas 12, pasti nilai turun seperti itu nanti mempengaruhi juga untuk masuk ke universitas. Nah, itu Saya sendiri merasa gagal sih. gagal. Iya. Karena nilai saya turun, gagal. Padahal saya udah belajar berusaha, mati-matian. Pada ketiga. Iya. Kalau saya sih Bu, takut ngecewain orang tua saya tuh, apalagi kan teman-teman saya tuh tahunya saya tuh nilainya bagus terus gitu. Terus sekarang mereka malah ngomong saya karena nilai matematika saya jelek. Berarti kalau tapi sudah berusaha belajar gitu sebelumnya. Iya sudah, tapi saya juga nggak tahu kenapa saya bisa kayak Tapi untuk pertama kali apa sih yang terlintas di pikiran kalian gitu pas tahu dari kalian itu juga? Yang terlintas itu pertama kali. Pasti kalau kecewa gitu ya kan. Apakah yang terlintas
merasa rendah diri gitu dengan turunnya nilai tersebut gitu. Seharusnya kan kita juga, kan kita sudah berusaha keras ya kan, sudah tadi kan bilangnya mati-matian gitu, mati-matian dari pagi sampai pagi lagi bisa jadi kan seperti itu. Seharusnya jangan merasa rendah diri seperti itu, karena kan sudah melakukan yang terbaik. Tapi untuk hasil sendiri kan masih rahasia gitu. Banyak faktor yang mempengaruhinya kenapa bisa mendapatkan hasil seperti itu. Apakah tadi nih, karena kan tadi mati-matian tuh nilai untuk mendapatkan nilai tersebut, bisa jadi karena pikirannya terlalu diporsir tuh, jadinya pas hari H-nya, hari ketika ini ujiannya, otak itu merasa lelah, bisa jadi seperti itu. Jadi untuk merasa rendah diri itu sebaiknya jangan dulu ya. Kalau Astri nih, tadi masalah keluarga. Untuk masalah keluarga sendiri nih Astri, bagaimana respon keluarga memangnya kalau Astri mendapatkan nilai jelek seperti itu? Sebenarnya kalau keluarga sendiri sih dari kemarin-kemarin nggak terlalu apa ya Bu, perfeksionis soal nilai, tapi saya tuh takut mengecewakan gitu, karena saya tuh nggak pernah apa nilai sampai remedial gitu. Apa mungkin saya seperti yang dibilang tadi gitu, terlalu memforsir diri saya untuk mendapatkan nilai bagus ternyata tidak sesuai gitu, sehingga saya tuh takut mengecewakan mereka gitu. Tapi itu kamu berarti ini untuk pertama kalinya gitu, nilai kamu tuh yang matematika itu turun rendah seperti itu tuh? Iya Bu. Oh, untuk pertama kalinya? Iya. Kalau kelas 12 saya takutnya tuh mau masuk universitas yang saya mau susah ya Bu ya, karena kan harus nilainya apa mumpuni gitu. Makanya tuh saya tuh merasa takut banget ya ngecewain orang tua saya. Untuk keluarga sendiri tadi kan bilangnya tidak terlalu mengkhawatirkan atau seperti apa? Iya Bu, tidak terlalu. Tapi teman-teman saya tuh langsung mengejek dan itu membuat saya down. Motivasi saya dalam matematika itu jadi langsung turun. Ya, yang biasanya kan nilainya bagus, tiba-tiba nilainya ya menurun, pasti ada teman-teman yang lain pasti bilangnya kan kenapa bisa kayak gitu bilangnya. Tapi untuk teman-teman sendiri nih Astri, itu tuh sebenarnya wajar aja mereka berpendapat atau beranggapan seperti itu, karena biasanya kan Astri juara kelasnya. Karena kan yang gue tahu nih, Astri sama Astri itu emang juara kelas. Dari dengar dari mulai kelas kalian tuh, ya yang biasanya juara kelas kan biasanya bagus tuh nilainya, tiba-tiba ambil seperti itu, pasti reaksi teman-teman bukan hanya reaksi Astri aja, reaksi teman-teman pasti kaget juga tuh. Tapi yang perlu Astri ingat bahwa reaksi mereka itu di luar kendali Astri, di luar kemampuan Astri. Yang bisa Astri kendali itu pikiran Astri sendiri. Ya kalau pikirannya Astri tidak bisa dikendalikan, apalagi pikiran teman-teman yang lain kan? Iya seperti. Tapi ibu sangat mengajarkan sekali kepada kalian, karena seperti ini yang biasanya kalian itu masalah di akademik itu sangat mulusan ya, tiba-tiba mendapatkan nilai yang kurang memuaskan di satu di biologi, di satu di matematika, pasti kalian bertanya-tanya juga gitu, kenapa sih bisa seperti ini, padahal kalian sudah bekerja keras seperti itu, ya kan? Tetapi coba kalian ingat lagi nih, apa sih waktu PTS kemarin kan itu sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Tapi kalian kenapa datangnya nih menghubungi ibu udah 2 minggu yang lalu, kenapa nggak 1 minggu atau di sebelum-sebelumnya tuh? Kalau saya pribadi ya Bu, karena tuh kemarin tuh saya masih mikir, oh mungkin saya bisa memperbaiki nilai saya. Memang ya Bu sudah remedial, udah perbaikan nilai. Cuma tuh teman-teman saya tuh masih kayak kok bisa. Nah pertanyaan-pertanyaan mereka tuh bikin saya tuh bertanya kepada diri saya sendiri gitu, kok bisa juga gitu saya kayak gitu. Oh berarti udah remedial ini posisinya ya, kan 2 minggu yang lalu. Saya juga
ada media di biologinya? Tidak ada sih Bu. Nggak ada remeh. Tidak ada Bu, cuma belum aja. Terus karena ada salah satu teman saya yang ngomongnya itu bikin sekitar saya jadi terngiang-ngiang Bu. Jadi saya merasa bahwa itu tuh bikin tahu saya. Jadi saya ingin melakukan kesalahan ibu. Berarti kalau dilihat dari penjelasan kalian barusan, ternyata faktor lain selain pikiran kalian itu dipengaruhi oleh lingkungan ya, oleh pertemanan kalian, oleh teman-teman yang ya ibu mengerti gitu ya kan. Kenapa teman-teman kalian bisa seperti itu? Karena yang tadi dijelaskan tuh, kaget juga, kalian kaget, teman-teman kalian juga kaget gitu. Iya Bu. Jadi iya, tetapi pas kalian itu mendapatkan nilai seperti itu, coba kalian ingat lagi nih, apa yang kalian lakukan? Langkah-langkah apa aja gitu yang kalian lakukan ketika kalian mendapatkan nilai seperti itu? Apakah kalian terus mendengarkan teman-teman gitu, ataupun kalian fokus lagi belajar, atau seperti apa? Kalau saya sendiri sih Bu, 2 hari mau belajar Bu. Jadi saya merasa jadi Oh iya, mau belajar sempat gitu. sempat Bu. Kalau mau makan sempat enggak? Enggak Bu, makan itu kebutuhan Bu. Oh iya, bagus ya. Kalau saya sih masih belajar Bu, tapi itu saya nangis Bu pas waktu pulang sekolah, karena itu takut mengecewain orang tua saya Bu. Takut banget saya tuh, tapi ternyata orang tua saya sih menenangkan saya ya, cuma ya tetap aja Bu nangis. Nangis-nangis. Meskipun orang tua sudah menenangkan gitu, tetap saja. Dan saya kan merasa gagal Bu. Iya sih. Pasti berat banget juga untuk kalian, karena kan mau masuk perguruan tinggi ya kan. Iya. Untuk perguruan tinggi sendiri tuh, apa sudah kepikiran? Sudah Bu. Kemarin kan ini tuh ada bimbingan musikal juga kan ke kelas kalian. Iya Bu. Terus membahas mengenai bimbingan kalian juga. Sudah kalian pikirkan ke universitas mana? Kalau saya sendiri pengen di Bandung. Di UPI Bandung. Ambil jurusan apa? Kayaknya kedokteran Bu. Kedokteran. Ya. Wah, keren banget sih kedokteran. Tadi kan juga biologi, pantesan biologinya Iya. diutamain juga Bu. Kalau Asli sendiri? Kalau saya sih Bu dari awal udah ngincer UGM Bu. UGM. Iya, saya mau masuk psikolog Bu. Oh iya. Masuk psikologi karena tadi kan meskipun tidak ada hubungannya dengan matematika, tapi kan memang untuk masuk UGM itu sangat ketat sekali. Iya, itu udah kasih impian saya banget Bu. Makanya saya merasa gagal banget kemarin. Jadi kalian sebelumnya tuh kan tadi lulus ya kan, kalau maksudnya di dalam akademik bagus gitu mengalami peningkatan. Tetapi sebelumnya pernah nggak ada di posisi seperti ini gitu, benar-benar ngerasa down sampai mogok untuk belajar, sampai nangis ke orang tua? Apakah sebelumnya itu pernah nggak di posisi seperti ini? Pernah Bu, kalau saya pribadi, cuman tidak separah itu. Pernah sebelumnya di waktu apa, SMP atau masih SMA? SMP sih. SMP. Berarti udah lama ya mengalami itu. Untuk SMP sendiri dulu sempat karena masalah akademik. Iya Bu, ini sama sih. Kalau untuk SMP, ya aku juga. Kalau Asli sendiri pernah nggak? Kalau saya sih pernah ya Bu. Cuma waktu itu masih bisa saya proses tuh, karena kan belum kayak sekarang. Saya kan ngincar universitas impian saya yang dimana nilainya harus bagus. Sedangkan pas PTS kemarin aja saya harus ranking gitu. Gimana kalau nanti saya ujian di kampusnya gitu, takutnya nggak masuk. Itu yang membuat saya down banget di nilai akademik yang ini. Itu kalau ibu lihat-lihatnya berarti kalian itu berdua kan permasalahannya sama ya di akademik. Kalian juga sebenarnya memiliki pola yang sama nih dalam permasalahannya. Yang pertama tadi, selain dari pikiran sendiri, itu dari lingkungan pertemanan.
mewakili. Iya. Dan dengan ekspektasi keluarga, jadi dengan nilai tersebut Iya. kalian itu benar-benar mematok nilai itu sebagai harga diri kalian gitu. Iya. Kalau di dalam kan itu tadi di ranah keluarga ya. Kalau di ranah pertemanan juga sama, apakah sama? Apakah dengan mendapatkan nilai yang bagus berarti harga diri kalian bagus gitu? Iya, sama. Karena mungkin dari awal kayak pribadi gitu ya. Teman-teman tahunya kan saya rajin terus. Jadi kalau misalkan tanpa bisa dipungkiri oleh saya pribadi gitu. Kalau misalkan saya turun tuh rankingnya merasa gimana gitu, gagal aja gitu. Jadi saya kayak mencapai yang seharusnya. Ibu bisa merasakan bagaimana perasaan kalian dan juga ibu merasakan bahwa jawaban kalian itu sangat dalam sekali mengenai nilai karena menyebut tentang harga diri. Tetapi apakah menurut kalian nama kalian, kebaikan kalian, kepribadian kalian akan berubah jika nilai kalian itu tidak sesuai yang kalian harapkan? Apakah nama kalian nih, kepribadian kalian ataupun kebaikan-kebaikan yang telah kalian lakukan pada teman-teman itu bakalan berubah gitu? Kalau nilai kalian juga berubah juga? Enggak. Kalau bisa enggak? Karena yang pribadi saya, tapi soal nilai beda lagi. Oh, beda lagi. Iya, Iya. Kalau menurut sendiri gimana? Sama sih Bu. Kalau nilai ya nilai saya, kalau misalnya kebaikan saya dan nilai saya yaitu beda lagi dari nilai. Jadi ada perbedaan, beda di kalian gitu ya kan? Mungkin gitu ya Bu. Gimana Bu menurut Ibu? Jadi seperti ini ya, Esti. Ibu menghargai pendapat kalian mengenai tadi, mengenai bahwa nilai itu menurut kalian kan benar-benar mencerminkan harga diri kalian. Tetapi perlu Asti dan mesti ingat bahwa kepribadian kalian, kebaikan kalian itu tidak sama sekali tidak bisa dipengaruhi oleh nilai itu sendiri. Dengan kalaupun nilai kalian jelek, kepribadian kalian tidak berubah. Kebaikan yang kalian berikan kepada teman-teman tuh sama sekali tidak berubah. Jadi nilai itu tidak mencerminkan identitas, bukan mencerminkan identitas kalian. Kalian adalah diri kalian sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihannya banyak nih, ibu pasti nih, yakin nih. Kalau kekurangannya kan, kalau kekurangannya kan tadi nilainya turun ya kan? Itu kan hanya kekurangan kecil, tidak mencerminkan diri kalian sama sekali gitu. Jadi nilai itu hanya angka, bukan identitas kalian. Sekarang ditanya nih, kalian kan tadi masih kukuh nih mengenai bahwa nilai itu mencerminkan harga diri kan? Yang tadi, apakah masih kukuh atau enggak nih? Lumayan. Iya Bu. Karena masih kukuh nih, untuk angka ibu memberikan skala dari 1 sampai 10. Dengan 1 itu tuh nilai yang mempengaruhi kalian. Untuk 1 itu nilai tidak mempengaruhi kalian. Untuk 1 karena kan angkanya kecil. Sedangkan 10 nilai itu sangat mempengaruhi kalian. Dari 1 sampai 10, yang 1-nya itu tidak mempengaruhi kalian dan 10-nya itu sangat mempengaruhi kalian. Nilai tersebut kan, karena kita berbicara mengenai nilai. Kalian memilih angka berapa dengan skala seperti itu dari 1 sampai 10? 1 tidak terpengaruh dan 10 terpengaruh dari nilai kalian. Kalau saya di angka 8. Angka 8 tinggi banget. Angka 8 tinggi banget ya. Kalau Asri angka 7 gak sama jauh beda, berarti pasti beranggapan tadi berpikiran bahwa nilai itu mencerminkan diri kalian sebagai identitas ya. Iya, tidak apa-apa. Itu sangat menghargai dan juga sangat memahami kalian. Tapi kenapa kalau 7 dan kalian
sekali berarti ya. Ya. Masih tidak ingin merubah di angka 7 atau 8 diturunkan atau dinaikkan Kita perlu jangan makan. di angka 8 Ya, saya juga sih belajar udah mentok dulu. Tapi kalau minggu depan nih, kalau ibu masih bertanya, katakan tadi kita di sini tuh hanya 30 menit ya kan? Nanti kita bisa jadwalkan lagi nih, karena ibu rasa pembahasan mengenai nilai ini juga tidak hanya cukup dalam satu kali pertemuan nih. Ibu mengerti bagaimana visionernya kalian, bagaimana visi kalian, juga temuan kalian untuk masuk perguruan tinggi, dan ibu juga akan membimbing kalian. Jadi nanti kita bisa jadwalkan lagi ya di minggu depan gitu untuk sesi konseling lagi. Nah nanti di minggu depan nih kalian kiranya bakalan turun nggak atau bakalan naik nggak gitu untuk tadi angkanya? Belum tahu. Tapi untuk berubah itu sebenarnya perlu hal-hal kecil terlebih dahulu sebenarnya. Nggak harus mesti besar-besar, langkah besar. Sebenarnya langkah kecil aja gitu. Untuk sampai ke kalian itu tidak berpikiran bahwa nilai itu mencerminkan identitas kalian, tidak mencerminkan bahwa nilai itu sangat mempengaruhi kalian. Itu sebenarnya membutuhkan perubahan. Nggak perlu besar-besar, perubahannya kecil aja. Kalian sanggup gak nih untuk melakukan perubahan, dan perubahan itu meskipun nggak besar, kecil aja gitu. Dan ibu mau tanya nih, kalian setuju gak untuk perubahan itu untuk melakukan langkah kecil itu? Setuju gak? Setuju. Karena kan saya juga ingin nggak terlalu banyak overthinking. Nah itu, karena kan kalau Gen Z sekarang tuh overthinkingnya minta ampun ya kan? Jadi kalian siap nih untuk melakukan perubahan Siap. demi pikiran kalian dan juga demi kesehatan kalian. Insya Allah Bu. Kiranya nih, apa yang ingin kalian lakukan untuk perubahan kecil itu? Langkah pertama apa sih yang bisa kalian lakukan? Saya sendiri tuh mau mencoba mengatur ulang jadwal belajar saya dulu. Kan awalnya tuh saya belajar tuh sampai malam gitu, begadang, Iya. belajar. Mungkin untuk belajarnya saya ulangi gitu, nggak sampai larut malam seperti itu. Jadi mengenai waktu lagi ya. Jadi kan bilangnya mati-matian. Iya Bu. Jadi sekarang mah sudah berpikiran untuk bukannya lebih mati-matian, tapi lebih pintar dalam mengatur jadwal. Nanti langkah kecilnya seperti itu. Kiranya berapa menit tuh untuk belajar belajar sendiri? Mungkin 1 jam Bu. 1 jam. Ibu sarankan sih untuk melakukan untuk pembelajaran seperti itu, untuk belajar seperti itu jangan terlalu diporsir untuk pikiran sendiri, karena kan pikiran juga sangat mempengaruhi terhadap kinerja tubuh juga. Kalian boleh nih belajar 1 jam tadi, tapi kalian 15 menit itu istirahat, dan nanti setelah 15 menit kalian lanjut lagi gitu. Ini untuk Hesti ya, karena kan nanti tadi maunya langkah kecilnya itu katanya untuk memanage untuk asli sendiri nih. Kalau saya sibuk manajemen belajar sih, saya masih acak-acakan gitu. Tapi saya tuh selalu membandingkan diri saya dengan orang lain, jadi saya tuh mau mengubah itu Bu. Membandingkan diri dengan orang lain. Nilai sih salah satu gitu ya. Kalau membuat saya overthinking. Berarti kalau asli ini lebih kepada, kan tadi lebih kepada manage jadwal. Kalau asli berarti lebih ke manage pikiran gitu, supaya tidak adanya perbandingan atau komparatif dengan orang lain gitu. Sebenarnya untuk masalah berhenti memanage, maksudnya untuk memanage pikiran itu merupakan langkah yang bagus, sangat bagus sekali. Ini memang merupakan
Ingat itu, memiliki perspektif beda-beda, benar nggak? Iya. Iya. Meskipun kalian mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, kan tadi teman-teman kalian bereaksi kan, teman-teman kalian bereaksi juga. Tetapi meskipun sama-sama bereaksi, tapi beda reaksinya. Kenapa bisa beda reaksinya? Karena tadi dinding yang tadi yang membedakannya, dinding yang tadi itu perspektif, pola pikir kalian. Dan juga perlu ibu tekankan lagi sekalian bahwa pemikiran orang lain itu di luar kendali kalian, dan yang perlu kalian kendalikan itu pikiran kalian. Kalian itu di bawah benteng yang tadi, di dalam benteng yang tadi itu harus pertahanan benteng itu harus kuat sekali, harus bisa konsistensi gitu ya kan. Iya. Seperti itu. Ibu yakin kalian ini pasti bisa untuk melakukan perubahan-perubahan kecil itu, karena perubahan-perubahan kecil kan yang kalian lakukan ini merupakan perubahan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar kan, sering belajar, kemudian sering berinteraksi juga dengan teman-teman ya Bu. Tapi sekarang kan udah 2 minggu tuh, apakah teman-teman kalian udah ada yang berubah gitu dalam hal menurut kalian nih, pandangannya terhadap kalian gitu? Apakah masih suka mengungkit-ungkit tentang nilai-nilai atau seperti apa? Karena udah 2 minggu nih. Kalau saya sendiri sih Bu, lebih ke mungkin teman-teman saya bercanda. Oh, bercanda? Iya, cuma bercandanya tuh tetap aja meskipun saya gitu, meskipun sedikit hati seperti itu. Masih sih Ibu, masih sering. Cuman kalau awal-awal kan sering banget gitu setiap hari awal-awal dengan apa ya, mungkin mereka bercanda tapi tetap sibuk jadi sakit hati. Kalau sekarang udah Kalau Asis sendiri gimana? Sama sih Bu, itu emang pas awal-awal banget tuh mereka tuh kayak kok bisa ya kamu mulai gini gitu. Tapi kalau kesini tuh apalagi setelah remed ya, itu kan nilainya lumayan ya di atas KKN gitu. Ya udah enggak sih, karena kan ya namanya bukan lagi PS ya. Iya benar. Kalau anak IPS ya biasanya lebih aktif daripada anak IPA gitu. Meskipun pada faktanya demikian ya kan. Ketika ngajar itu anak IPA juga aktif-aktif banget sebenarnya, maksudnya aktif dalam hal kelakuannya gitu. Jadi tidak menjamin IPA dan IPS juga sebenarnya. Iya Bu. Tapi kan kita tadi bicara mengenai pikiran. Kita juga sekarang boleh dong bicara mengenai perasaan ya kan? Iya Bu, apalagi tuh saingan di kelas saya tuh, aduh itu ibu yang bikin saya. Oh iya, banyak ya kan. Kalian kan juara 3 tahun berturut-turut juara kelas kan. Ibu ingin mengajak kalian untuk memperhatikan hubungan antara pikiran, perasaan, dan juga tindakan kalian. Karena kan kalian tadi sudah ingin melakukan perubahan-perubahan kecil. Ketika kalian berpikir bahwa pikiran kalian itu merasa saya ini gagal nih, dan hati kalian pasti merasa sedih dan kecewa, benar kan? Dan perilaku kalian tadi merasa insecure, diri dan lain sebagainya. Itu kan pikiran, perasaan, dan juga tindakan kalian. Nah, nantinya nih, apa kalian akan merubah salah satu di antara 3 tersebut gitu? Yang ternyata berpikir bahwa saya ini gagal, tapi lebih kepada ini tuh mungkin bukan waktunya saya untuk berhasil gitu, ataupun perasaannya boleh saya sedih gitu, tetapi sedihnya sewajarnya saja. Mengenai pikiran, perasaan, dan perilaku ini yang kalian ingin ubahnya gimana? Aku mau tanya nih pada Asri dan juga Rizky. Kalau saya sih di pikiran yang itu, karena saya overthinking banget. Iya. Di pikiran tadi ya sesuai sama yang Asri bilang bahwa Asri ini ingin mengubah perubahan kecil itu berupa pola pikir ya. Iya. Kalau Rizky sendiri bagaimana? pola pikir sama sih, pola pikir juga sama manajemen waktu sih. Itu yang saya Memiliki waktu juga. Langkah kalian ini sebenarnya sangat cukup konkret dan juga efektif nih untuk depannya.
kita berbicara dari tadi dari ke timur ke barat selatan ke utara ya kan. Belum musim hujan. Iya. Tetapi ibu merasa bahwa pikiran kalian itu sudah sangat dalam dan sudah sangat baik sekali. Tadi kita berbicara mengenai nilai, berbicara mengenai pikiran dan perasaan, dan itu bukan hanya niat kan, kalian itu bakal melakukannya gitu. Sebenarnya sekarang karena kita tadi telah berbicara tentang lebar, sekarang ibu ingin kalian itu menyusun benar-benar langkah konkretnya itu seperti apa gitu. Tadi ibu ingin menyuruh kalian untuk menulisnya tuh di dalam kertas, tapi sekarang ibu mau langsung saja nih bertanya saja untuk langkah konkretnya itu seperti apa gitu, benar-benar gitu. Selain daripada memanage waktu, selain daripada kalian memanage pikiran, nah konkretnya itu seperti apa? Apakah kalian sudah memikirkan hal tersebut? Sudah saya pribadi pertama menyusun jadwal. Ya, dijadwal lagi berarti ya Bu. Yang kedua fokus pada mata pelajaran yang memang turun nilainya gitu. Yang ketiga istirahat yang cukup. Istirahat. Yang keempat mungkin tidak belajar terlalu Kalau Esa sendiri, apakah sudah terpikirkan langkah konkretnya lebih detailnya itu seperti apa nantinya gitu? Kalau saya sih belum ya Bu, tapi mungkin saya akan kontak dari Rizky. Kalau nggak sih, emang kalian memang sih permasalahan kalian itu tidak jauh berbeda gitu ya Pak. Tapi kalian juga bisa saling berkomitmen untuk saling mengingatkan juga sih sebenarnya, untuk ibu rasa saling bersama-sama di dalam kalian ketika kalian baru itu saling menguatkan itu justru lebih baik gitu daripada kalian masing-masing. Tapi ada lebih baiknya nih untuk diri sendiri tadi ya, lebih langkah konkretnya seperti apa. Karena untuk minggu besok kan kita juga bisa tuh untuk jadwal selanjutnya melakukan free counseling, karena ibu rasa ini tuh harus ada sesi rujukannya, karena nanti kalian harus tulis ya kan langkah konkret kalian itu seperti apa. Ibu mohon nanti ditulis di kertas lembar, dan nanti juga di minggu selanjutnya di hari yang sama dan di jam yang sama ibu akan mengeceknya gitu, apakah nanti ada perubahan tuh dari 8 dan 7 itu, apakah naik atau apakah turun gitu, seperti itu ya Bu. Berarti kalian ini sudah memahaminya apa yang tadi ibu sampaikan? sudah Kalian juga bisa berkomitmen atau bisa saling membantu kan nantinya dalam melakukan perubahan-perubahan kecil itu, bisa saling mengingatkan, Bisa bisa. meskipun kita saingan ya. Oh, saingan sih guys. Saingan dalam berarti kalau kalian juara kelas berarti saingan di sekolah ya kan? Iya dong. Iya. Sebelum ibu akhiri ya kan untuk sesi konseling ini, karena kan sekarang udah masuk ke menit berapa ya? Itu udah hampir 30 menit. Ibu ingin mendengar apa yang paling penting yang kalian pelajari pada sesi konseling ini. Kalau saya sendiri sih Bu, saya belajar bahwa nilai itu tidak menentukan dari saya.
dengan sikap kalian yang seperti ini juga ibu dapat melakukan apa sih namanya, itu nantinya juga bisa mengecek gitu untuk jadwal kalian selanjutnya, mengecek untuk perubahan-perubahan dan juga perkembangan-perkembangan kalian selanjutnya dan rencana kalian selanjutnya itu lebih mudah lagi nantinya juga seperti itu. Jika kalian nanti butuh bantuan juga, kalian bisa chat ibu lagi tuh, ibu selalu siap tuh. Tapi dalam hal nanti ibu akan berkonsultasinya dalam jam kerja gitu. Iya, Bu.